Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar ekonomi teknik lagi untuk pertemuan ke-7 dengan subbab depresiasi ya. Langsung saja, apa itu depresiasi? Jadi depresiasi merupakan kehilangan atau berkurangnya nilai barang milik yang biasa kita sebut dengan properti dari waktu ke waktu akibat barang tersebut digunakan ataupun kegunaan yang berkurang karena waktu. Jadi contohnya misalnya kita punya alat produksi katakanlah mesin jahit ya. Kita estimasikan bahwa mesin umur jahit ini nanti 10 tahun. Jadi value yang kita beli katakanlah harganya 10 juta. Sementara depresiasinya adalah tiap tahun 1 juta pengurangannya. Sehingga tahun pertama 10 juta, tahun kedua 9 juta, tahun ketiga 8 juta dan seterusnya. Jadi adanya pengurangan nilai atau value aset atau properti yang kita gunakan itu dikarenakan waktu atau pemakaiannya ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi ada 5. Yang pertama kerusakan fisik akibat pemakaian yang saya sebutkan tadi. Maaf. Jadi karena adanya kerusakan fisik mengakibatkan value atau nilai dari properti yang kita miliki itu berkurang. Yang kedua adalah kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru atau lebih besar. Ya misalkan karena banyak pertumbuhan penduduk, otomatis demand itu semakin besar. Sehingga kita juga harus menaikkan kapasitas produksi kita. Nah, oleh karena itu alat atau properti yang kita miliki itu digenjot untuk menghasilkan demand yang lebih besar atau produksi yang lebih besar. Nah, ini mengakibatkan terjadinya juga depresiasi. Kemudian yang ketiga adanya penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Nah, berbalik dengan yang sebelumnya tadi, kalau ini karena adanya penurunan. Jadi karena tidak ada demand, maka karena tidak digunakan makanya jadinya usang. Tapi maintenance tetap jalan kan. Oleh karena itu ini yang menyebabkan terjadinya penurunan value atau nilainya ya. Kemudian yang keempat, properti atau aset tersebut menjadi usang karena perkembangan teknologi. Nah, ya karena adanya teknologi, maka muncullah alat yang baru sehingga menggantikan kegunaan atau alat yang atau properti yang kita miliki ya. Kemudian yang kelima, penemuan fasilitas baru yang lebih memadai ya. Ini kalau kaitannya dengan teknologi, ini kaitannya dengan inovasinya ya. Kemudian kriteria depresiasi yang pertama harus digunakan untuk keperluan bisnis atau memperoleh penghasilan. Jadi ini merupakan yang bisa menambah value added dari sebuah proses sehingga itu dilakukan untuk keperluan bisnis atau penghasilan. Kemudian umur ekonomis bisa dihitung, ada estimasi umur tahunnya. Umur ekonomis lebih daripada 1 tahun. Oke. Kemudian yang keempat harus menjadi sesuatu yang digunakan, sesuatu yang menjadi usang atau nilainya menurun karena sebab alamiah. Nah, dasar perhitungan depresiasi, jadi ada rumusnya ya kita menghitung depresiasi. Itu ongkos awal atau biaya pertama aset kita biasanya dilambangkan dengan P. Kemudian umur ekonomis atau perkiraan masa manfaat aset yang kita miliki dilambangkan dengan N besar. Kemudian perkiraan nilai sisa dari properti tersebut dilambangkan dengan S besar. Jadi nilai sisa itu adalah perkiraan suatu aset pada akhir umur depresiasinya. Jadi nilai sisa merupakan hasil dari nilai jual dikurangi ongkos pemindahan. Jadi ini estimasi umur estimasi value di umur terakhirnya ya. Bisa aja misalkan kalau tadi kan saya contohkan 10 juta, kemudian depresiasinya per tahun 1 juta itu kan bulat ya, otomatis di akhirnya kan 0, nggak ada nilai sisanya. Kalau misalkan depresiasi ternyata adalah 1,5 juta, maka di akhir tahunnya nanti 1,5 juta, tahun kedua berkurang lagi 1,5 juta, tahun ketiga lagi berkurang 1,5 juta, sampai pada akhir tahun umur masa aset atau propertinya, nilai sisa yang terjadi adalah
1 juta. Karena kan nggak bisa dikurang 1,5 juta kan, berarti kan 1 juta. Dari 10 juta dikurang 1,5, seterusnya sampai tinggal sisa terakhir 1 juta. Kemudian beban depresiasi selama 1 tahun itu dilambangkan dengan DT. Kemudian nilai buku atau book value pada akhir tahun ke T dilambangkan pada dengan BVT. Jadi ini BV book value pada tahun ke T, DT itu depresiasi pada tahun ke T. Oke. Kalau metode-metode depresiasi itu sebenarnya ada banyak ya. Ada 5. Cuma di sini nanti mungkin saya akan jelaskan 2 yang paling sering digunakan, yakni straight line, metode garis lurus. Saya sebutnya SL. Kemudian sum of years digit atau metode jumlah digit tahun. Biasanya disebut dengan SOYD ya. Kemudian ada juga lagi metode keseimbangan menurun atau declining balance, singkatnya DB. Kemudian ada metode dana sinking atau sinking fund, dana yang tenggelam. Kemudian metode unit produksi atau singkatannya UP ya, UP. Tapi yang paling sering sekali digunakan itu adalah 2 ini ya, straight line sama SOYD. Oke, langsung saja kita coba untuk bagaimana pengerjaan metode bagaimana kita mengaplikasikan metode depresiasi untuk straight line. Jadi untuk rumusnya metode garis lurus atau straight line, perhitungan depresiasi sama dengan P atau ongkos awal dari aset yang bersangkutan dikurangi dengan S dikurangi dengan nilai sisa per N dibagi masa umur atau estimasi umur yang dinyatakan dalam bentuk tahun. Ini harus lebih dari 1 ya. Oke. Sedangkan untuk menuliskan book value-nya, ini BVT, book value tahun ke T sama dengan P, ongkos awal dari yang bersangkutan, dikurangi dengan T, akhir tahun ke T dikalikan DT, depresiasinya. Ya kalau depresiasinya straight line kan dia sama ya setiap tahun. Jadi tinggal dikalikan tahun keberapa yang kita cari value-nya. Oke, saya langsung kasih contoh. Jadi sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta dan biaya pengiriman dan uji cobanya adalah sebesar 1 juta. Jadi kalau kita rumuskan awal di sini P nilai mula-mula, kemudian ini biaya untuk pengiriman dan uji coba besarnya 1 juta. Masa pakainya adalah 6 tahun, ini N. Kemudian nilai sisanya S 3 juta. Ya, sekarang kita coba perhitungannya. Jadi P ini kan tadi kan kita harga belinya ya. Ini katakan pengen kita belum misalkan ditambahkan dengan biaya settingnya, mungkin biaya uji coba, biaya deliverynya. Jadi ini ditambahkan dengan variabel lain ya, variabel yang lain. Jadi bisa kita Jadi nilai awalnya harga ditambah biaya pengiriman dan uji coba. Jadi harga yang tadi merupakan 80 juta P0-nya. Ini variabel lainnya ternyata ada biaya pengiriman dan biaya uji coba. Bisa aja mungkin ada lagi biaya settingnya atau mungkin biaya konstruksinya di tempat dan lain sebagainya. Ini bisa variabelnya banyak. Cuma di sini kalau yang diketahui tadi soalnya adalah pengiriman dan uji coba 1 juta. Jadi P awal diketahui 39 juta. Kemudian ditanyakan adalah besarnya depresiasi setiap tahun. Ini kalau kita menggunakan straight line, jadi tiap tahunnya nilainya pasti akan sama. Jadi dimasukkan rumusnya tadi. DT
depresiasi pada tahun ke T sama dengan P nilai mula-mula atau nilai awal dikurangi S nilai sisa per N waktu. 39 juta dikurangi nilai sisanya kita ketahui di sini 3 juta ini. Dibagi 6. Jadi depresiasinya adalah 6 juta. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ke C, nilai buku pada akhir tahun kedua dan kelima. Jadi nilai bukunya diperoleh dengan BVT, book value tahun ke T, sama dengan P dikurangin T dikalikan dengan depresiasi. Yang ditanyakan adalah akhir tahun kedua dan akhir tahun ke-5. Tinggal dikalikan aja. Jadi 39 juta nilai awalnya dikurangin 2 dikalikan depresiasi tadi kan udah dapat ya 6 juta ini. Jadi kurangin 12 juta sama dengan 27 juta pada tahun kedua. Kemudian untuk book value pada akhir tahun kelima 39 juta dikurangin 5 dikalikan 6 30 juta ya. Berarti sisa 9 juta. Book value tahun kelima 9 juta. Kalau tahun ke-6 berapa berarti? Tahun ke-6 berarti tinggal 3 juta. Sesuai dengan nilai sisa. Kan di soal tadi juga diketahui kan? Untuk 6 tahun. Ya kan? Yang ini. Sesuai ya berarti ya. Kemudian saya akan coba pertanyaan ke D. Buat tabel depresiasi dan buku nilai selama masa pakainya ya. Nah ini. Jadi pada tahun ke-0 depresiasinya belum ada, diperoleh book value-nya 39 juta. Asetnya 39 juta tadi kan. Kemudian depresiasi tahun pertama 6 juta dikurangin hasilnya 33 juta. Dikurangin lagi tahun kedua 27 juta. Tahun ketiga dikurangin 6 juta 21 juta. Tahun keempat 15 juta. Tahun kelima 9 juta. Tahun keenam 3 juta. Ini sesuai soal tadi. Ini yang ditanyakan pada tahun kelima sama tahun tahun kedua. Oke. Sampai sini paham ya? Kemudian kita akan masuk ke metode yang kedua tentang depresiasi, yaitu tentang SOYD, sum of year digit atau jumlah digit tahun. Jadi metode ini membebankan depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi rumus SOYD ini bisa dilihat. Sisa umur aset dibagi dengan SOYD, jumlah dari year digit tahunnya. Kemudian dikalikan ongkos awal dikurangi dengan nilai sisa. Biaya awal dikurangi nilai sisa ya. Jadi bagaimana kita melihat sisa umur aset itu N besar dikurangin T kecil ditambah 1 per SOYD-nya. SOYD itu jumlah digit tahun dari 1 sampai ke N. Oke, langsung saja kita coba diaplikasikan di soal biar lebih mudah paham. Oke. Metode jumlah digit tahun atau SOYD. Itu SOYD itu misalkan kalau tahun kelima, berarti itu kita menjumlahkan nilai 1, tahun ke-1, tahun kedua, tahun kelima, ke-4, 5. Berarti jumlahnya berapa? Kalau 5. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Jadi kalau misalkan SOYD-nya 5 tahun, estimasi umurnya 5 tahun, berarti SOYD-nya adalah 15.
seperti itu. Jadi ini dijumlahkan aja tahunnya berapa estimasi umur aset atau properti yang dimiliki. Kemudian kalau rumus yang dipakai untuk menentukan nilai bukunya atau book value-nya, dikurangin saja tadi nilai mula-mula, nilai ongkos awal. Ini rumusnya T dikalikan N besar dikurangin T kecil per 2 tambah 0,5 per SUYD dikalikan P dikurangi S. Ya. Oke, kita coba aja. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta dan pengiriman dengan uji cobanya sebesar 1 juta. Ini salah soal ya. Dengan menggunakan metode SOYD-nya ya. Jadi kita misalkan dengan menggunakan kasus yang sama seperti seperti garis lurus tadi. Jadi nanti kita bisa membandingkan. Kan kalau straight line tadi depresiasinya per tahun tetap sama 6 juta. Tapi kalau SOYD nanti kita akan lihat bahwa tahun pertama itu ternyata lebih besar daripada tahun-tahun setelahnya. Gitu ya. Kita coba ini dengan angka yang sama tadi 38 juta. Ini 1 juta. Kemudian ini nilai sisanya juga 3 juta ya. Kita mau pakai kasus yang sama dengan yang sebelumnya tadi. Oke, kita dapetin nilai P-nya 38 ditambah 1 juta 39 juta ya. Kemudian untuk besarnya depresiasi tahun pertama kita jumlahkan dulu SOYD-nya. Jadi kan 6 tahun kan tadi disebutkan. Di sini 6 tahun. Jadi kita jumlahkan angka 1 sampai 6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya 21. Pembaginya nanti adalah 21 ini. Jadi depresiasi kita masukkan ke rumus. Dikurangin 1 plus 1 dibagi SOY-nya 21. Jadi pada tahun pertama dikalikan dengan nilai awal dikurangi dengan nilai sisanya. Diperoleh 10,286 juta. Ya. Sedangkan ini untuk depresiasi pada tahun kedua dan ketiga. Jadi T di sini itu ngikutin ini ya, yang dicari. Kita kan nyari depresiasi tahun ke-1. Otomatis ini dikuranginya 1 aja. Kalau depresiasi tahun ke-7 ada nggak? Nggak boleh. Kalau ke-7 nggak boleh karena ini kan 6 terakhirnya. Ya kan? Jadi nggak boleh dia melebihi umur estimasi tahun aset atau properti yang dimiliki. Jadi kalau ini 6 maksimal juga 6 nantinya. Ya, paham ya sini ya. Jadi N ini kan umurnya, T depresiasi pada tahun ke-T yang dicari ditambah 1 per SOYD-nya jumlah digitnya tadi yang ini dikalikan dengan harga mula-mula dikurangi dengan harga sisa terakhirnya. Diperoleh ternyata depresiasi tahun pertama itu 10 juta, 10,286 juta. Sementara kalau kita cari depresiasi pada tahun kedua dan ketiga, ya tahun kedua 6 dikurangin 2 ditambah 1 per 21 dikalikan
P dikurangi S yang tadi ya sama. Ternyata lebih kecil karena ini pengurangan lebih besar, ya kan? Jadi kalau ini sampai berapa katakanlah, sampai 6, maka nanti cuma 1/21. Kalau ini 2, berarti kan masih 2 dikurangin 6 dikurangi 2, 4 ditambah 1, 5/21. Ya, masih 5/21. Sedangkan yang ini tadi 6 dikurangi 1, 5 tambah 1, 6/21. Ini 6/21. Ini 5/21. Ya, otomatis ini berapa? 4/21. Nah, ini nanti angkanya akan terus menurun. 6, 5. Tahun pertama itu 6/21. Tahun kedua 5/21. Tahun ketiga 4/21. Tahun keempat 3/21. Tahun kelima 2/21. Tahun keenam 1/21. Tahun ketujuh udah nggak ada, karena kan tidak boleh melebihi umur estimasi yang ditetapkan tadi ya. Jadi perhitungan dilakukan sampai dengan D6. Perhitungan BV, book value tiap akhir tahun dapat dilakukan dengan mengurangi langsung dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya dengan besar yang depresiasi yang bersangkutan. Jadi misalkan kalau kita tadi dapat nih nilai book value-nya depresiasinya tahun pertama itu 10,286 ya. 10,286 juta, berarti book value-nya adalah 39 juta dikurangi rumus depresiasinya tadi yang ini. Yang tadi dapatnya berapa? 10,286 juta. Hasilnya diperoleh 28,714 juta book value tahun pertama. Dan seterusnya sampai tahun ke-6. Nah, ini kalau kita modelkan dalam bentuk dalam bentuk tabel, ternyata ini depresiasinya kalau kita lihat menurun ya. Tahun pertama 10,2816, tahun kedua 8,571, tahun ketiga 6,857 juta, tahun keempat 5,143, tahun kelima 3,429, dan tahun keenam 1,714. Nah, ini tinggal dikurang-kurangin aja ya nanti kalau kita udah dapet ini. Nah, ini sebenarnya gampang tuh kalau dilihat dari sini. Pokoknya kita tahu nilainya SOYD-nya berapa sama tahunnya. Kalau kita tahunnya itu katakanlah 7 tahun, otomatis ini yang pertama adalah 7/28. Kalau kita tahu ini 5 tahun, yang tahun pertama ini nanti pasti adalah 5/15. Ini kan kalau kita jumlahkan sebenarnya 6, 5, 4, 3, 21/21. 21/21 itu nanti dia akan merupakan 1 dikalikan dengan 36 juta. 36 jutanya di sini. Karena nilai sisanya masih 3 juta kan. Sehingga 3 juta dan 33 juta sama dengan 39 juta nanti. Jadi 36 juta itu nanti merupakan nilai. Ini kalau kalian jumlahkan semua, ini nanti juga hasilnya adalah 36 juta. Seperti itu ya. Cuman dibahasakan dengan dengan cara yang lain. Nah, sama halnya misalkan kalau kita straight line tadi, ini kan dia sama ya setiap tahun. Kalau kita jumlahkan, nanti depresiasinya ternyata adalah juga 36 juta untuk 6 tahun ini. Cuman straight line itu kelebihannya dia lebih mudah. Kelemahannya adalah dia memberikan potongan ataupun depresiasi, pengurangan nilai itu yang lebih banyak, bukan lebih banyak, yang tetap pada setiap tahunnya.
Cuma kelebihannya dia lebih mudah dikerjakan saja daripada SWD. Kalau kita SWD kan kita harus menentukan estimasi umur, kemudian kita harus menghitung jumlah penyebutnya berapa, penyebut SOED-nya berapa, dan sebagainya. Nah ini kelebihannya, dia akan mendapatkan depresiasi yang lebih besar di awal. Tujuannya ini apa sih sebenarnya? Nah nanti sebenarnya ada kaitannya sama dengan teks ya, atau dengan pajak. Jadi saat depresiasinya itu tinggi di awal, pajak yang dikenakan itu nanti akan lebih kecil. Seperti itu. Tapi saat depresiasinya itu sama, ya pajaknya akan lebih besar daripada misalkan kalau yang dikenakan yang pertama itu lebih besar daripada yang kecil ya. Jadi pengurangan nilainya itu lebih besar, pajaknya lebih kecil. Paham ya sampai sini? Saya ulang lagi. Karena pengurangan depresiasinya lebih besar, pajak yang dikenakan akan lebih kecil. Tapi saat pengurangan depresiasinya itu sama, ya pajaknya akan ya lebih tinggi atau sama dengan setiap tahun ya. Bukan setiap tahun sih, maksudnya lebih besar daripada kalau dia dikenakan lebih besar daripada yang tetap tadi, yang sama tadi. Jadi ini book value-nya tinggal dikurangin aja kalau udah selesai sini. 39 dikurang 10,286 dapat segini. Dikurangin lagi 28,714 dikurangin 8,517 dapat segini. 20,14 dan seterusnya sampai nanti nilai sisanya di book value terakhir tahun ke-6 adalah 3 juta. Ini perbandingan metode yang sudah saya sebutkan tadi. Metode straight line atau SL itu paling mudah sebenarnya. Dan metode SOYD dan EDB itu menguntungkan dari segi pembayaran pajak. Karena dia pengenaan depresiasi pada tahun awal-awal, pada tahun pertama saat dia mendirikan perusahaan itu besar. Karena karena depresiasinya besar, pengurangan value itu juga besar. Akhirnya pajak yang dikenakan kecil. Ya. Misalkan kita kenakan pajak tuh 10% dari aset yang digunakan gitu ya. Atau 10% dari misalkan 10% dari aset yang digunakan. Saat aset yang digunakan itu nilainya kecil, otomatis pajaknya kan juga kecil. Nah, ini tergantung dari aset yang kita beli dikurangi dengan depresiasi tadi. Seperti itu. Kemudian kalau metode sinking fund itu tidak memberikan keuntungan dan jarang digunakan. Kalau metode UP atau unit production itu terdapat ketidakpastiannya, kelemahannya. Ini saya dapat dari internet, dari beberapa metode-metode yang dipakai. Untuk metode straight line itu pengurangan depresiasinya kan tetap ya, dia lurus sini yang garis biru. Kemudian untuk metode SOYD yang merah di sini, ini yang merah, pengurangannya cenderung lebih besar di awal. Ya, pengurangannya akan lebih besar di awal. Sampai dengan masa akhir tahunnya. Kemudian untuk metode DB itu hampir sama sebenarnya dengan metode sinking SOYD. Juga pengurangannya akan lebih besar di awal. Sedangkan metode sinking fund ini yang paling tidak menguntungkan. Karena dia metodenya malah ke atas seperti ini. Ya, kalau ke atas otomatis nanti pajaknya gede walaupun depresiasinya kecil. Ya. Karena depresiasi kecil, pajaknya gede. Seperti itu. Ini saya dapatkan dari internet ya. Jadi interpretasinya adalah di sini adalah nilai sisa. Di sini nilai mula-mulanya sama. Jadi start point-nya adalah sini waktu ya, T.
di sini value-nya. Dimana di sini adalah nilai P, di sini nilai S-nya. Ya. Sorry. Saya gambarkan lagi. Jadi di sini waktu, keterangan waktunya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Katakanlah 8 tahun ya. Di sini nilai P, dan mula-mula di sini adalah sisanya. Karena di sini adalah value. Aksis Y-nya ini adalah value, aksis X-nya ini adalah T, waktu. Jadi semakin berjalannya waktu, kalau kita lihat metode yang paling menguntungkan itu sebenarnya antara DB dan SOID ya. Karena nggak terlalu signifikan berbeda jauh. Jadi kalau SOID dan DB nanti pengurangan depresiasinya akan jauh lebih besar di awal. Jadi itu tahun pertama. Otomatis kalau kita lihat dari sini, depresiasinya SOID itu segini. Sementara depresiasinya DB itu segini. Lebih besar dikit. Dan depresiasinya SL itu segini. Yang ini ya. Sedangkan depresiasi yang paling sedikit itu di SF, sinking fund, cuma segini. Tahun kedua kalau kita lihat, depresiasinya dari yang segini ke sini. Sementara yang sinking fund dari yang segini ke sini. Kalau yang straight line kan tetap ya, dari sini ke sini, turunnya tetap. Ini sama. Kalau sinking fund dia juga turun, cuman enggak di bawah dari metode straight line. Nah, oleh karena itu hubungannya ini sebenarnya sama pajak. Jadi saat metode depresiasi itu lebih dikenakan lebih besar pada awal tahun, nantinya pajak yang akan dikenakan juga akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik ya, kalau depresiasinya besar, pajaknya kecil. Cuman kalau depresiasinya kecil, pajaknya nanti besar. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kalau metode SOID dan SF ini, metode SOID dan DB ini, depresiasinya akan lebih kecil di tahun-tahun berikutnya. Jadi misalkan kalau kita lihat dari tahun ke sini, dari tahun sini deh, tahun sini ke sini, ini kan pengurangannya cuma segini, lebih kecil daripada pengurangan tahun pertama segini. Kalau tahun terakhir ini kan pengurangan cuma segini. Sama halnya kalau misalnya tadi kita lihat dalam bentuk tabel ya. Kalau misalnya dengan straight line, ini di tahun keempat metode ini lebih kecil, udah lebih kecil. Cuman kan pengurangannya, akumulasi pengurangannya dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini kan udah besar ya, lebih besar daripada tahun pertama sampai ke tahun ketiganya straight line. Ya, jadi semuanya itu ada plus minusnya. Kalau ini perlu perhitungan ekstra, kalau straight line itu juga lebih mudah. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa WhatsApp dosen pembimbingnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.